Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seseorang yang rela menggadaikan segalanya demi kekayaan, termasuk jiwanya sendiri? Atau tentang bagaimana perjuangan seorang ulama yang menentang kekuatan gelap untuk menyelamatkan umatnya? Kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi sebuah pengingat bahwa segala sesuatu yang kita peroleh harus berasal dari jalan yang halal. Mari kita dengarkan bersama kisah penuh perjuangan dan misteri ini. Di sebuah desa kecil di tepi pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, hidup seorang nelayan bernama Dharma. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih bekerja, tetapi kehidupan keluarganya tetap diliputi kesulitan. Dalam beberapa tahun terakhir, hasil laut semakin menurun, membuat para nelayan di desa itu terjebak dalam kemiskinan. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dharma, yang dulunya hanya memiliki perahu tua, mendadak kaya raya. Perahunya kini besar dan penuh hiasan megah, sementara hasil tangkapannya selalu melimpah. Dalam waktu singkat, ia membangun rumah besar dan membeli alat-alat tangkap modern. Para tetangga mulai berbisik-bisik, menaruh curiga bahwa kekayaan itu bukan sekadar hasil kerja keras. Istri Dharma, Siti, diam-diam merasa resah. Setiap malam, suaminya sering berbicara sendiri, memandangi laut dengan pandangan kosong. Ia kerap mendengar suara-suara aneh di tengah malam, seperti desiran ombak yang membawa bisikan gaib. Suatu hari, desas-desus itu sampai ke telinga Ustadz Rahman, seorang ulama yang dikenal tegas dalam menyampaikan dakwahnya. Ustadz Rahman telah lama tinggal di desa itu, membantu masyarakat memahami nilai-nilai agama dan menjaga mereka dari hal-hal yang melanggar syariat. Ketika mendengar kabar tentang Dharma, hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Jika benar Dharma terjerat pesugihan, maka ini bukan hanya urusan dia sendiri. Ini akan membawa malapetaka bagi seluruh desa, pikir Ustadz Rahman. Dengan keyakinan penuh, ia memutuskan untuk mengunjungi Dharma, membawa cahaya iman untuk menghalau kegelapan. Ketika Ustadz Rahman mendatangi rumah Dharma, suasana di sana terasa mencekam. Rumah yang tampak megah dari luar justru terasa dingin dan suram saat ia melangkah masuk. Bau dupa memenuhi udara, dan di sudut ruangan terlihat patung kecil berbentuk naga laut yang aneh. Istri Dharma, Siti, menyambut dengan wajah penuh kecemasan. "Ustadz, tolonglah suami saya," kata Siti dengan suara gemetar. "Ia sudah berubah. Bukan lagi Dharma yang saya kenal." Ustadz Rahman menenangkan Siti. Ia meminta bertemu langsung dengan Dharma. Tak lama kemudian, Dharma muncul dari dalam kamar dengan langkah berat. Matanya cekung, wajahnya tampak lelah meski tubuhnya diselimuti pakaian mahal. "Dharma, aku datang bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk membantu," kata Ustadz Rahman dengan lembut. Awalnya, Dharma enggan berbicara. Namun, di bawah desakan Ustadz Rahman, ia akhirnya membuka mulut. Dengan suara bergetar, Dharma mengakui bahwa kekayaannya bukan semata hasil kerja keras. "Ustadz," kata Dharma, "beberapa tahun lalu, ketika saya hampir kehilangan segalanya, saya mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul. Orang bilang, ia bisa memberikan kekayaan bagi siapa saja yang berani meminta. Saat itu, saya putus asa. Saya pergi ke laut pada malam Jumat Kliwon, seperti yang diajarkan seorang dukun." Ia melanjutkan dengan suara serak, "Saya membawa sesaji, melantunkan mantra, dan memanggilnya. Malam itu, ombak laut menjadi tenang, dan saya melihat sosok wanita berpakaian hijau muncul dari air. Ia menjanjikan kekayaan, tetapi dengan syarat. Saya harus menyerahkan tumbal." Ustadz Rahman mengernyit. "Tumbal apa yang kau serahkan, Dharma?" "Awalnya hanya hewan, Ustadz," jawab Dharma sambil menunduk. "Tapi beberapa bulan lalu, ia meminta lebih. Ia ingin anak bungsu saya. Saya menolak, tetapi sejak itu hidup saya seperti dihantui. Setiap kali saya menolak, ombak besar menghantam perahu saya. Saya tak tahu lagi apa yang harus saya lakukan." Ustadz Rahman menghela napas panjang. "Dharma, perjanjian ini harus segera diputus. Kau harus kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Aku akan membantumu." Namun, Dharma tampak ragu. "Ustadz, Nyi Roro Kidul pernah berkata, jika perjanjian ini diputus, saya dan keluarga saya akan mati. Bagaimana mungkin saya mempertaruhkan nyawa mereka?" Mendengar itu, Ustadz Rahman menatap Dharma dengan tegas. "Hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Kita harus melawan ini bersama." Di dalam hati, Ustadz Rahman tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah.
Ia sadar bahwa melawan kekuatan gelap seperti ini membutuhkan keberanian, doa, dan iman yang kuat. Setelah percakapan yang mencekam di rumah Dharma, Ustadz Rahman kembali ke masjid dengan hati yang berat. Malam itu, ia berdoa lama sekali, memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah. Ia tahu bahwa tugas yang akan dihadapinya bukan tugas ringan. Melawan kekuatan Nyi Roro Kidul berarti berhadapan dengan sesuatu yang sudah menjadi mitos sekaligus ketakutan mendalam masyarakat setempat. Keesokan harinya, Ustadz Rahman mulai bergerak. Ia mengumpulkan beberapa jamaah terpercaya untuk mendiskusikan masalah ini. Kita tidak hanya harus membantu Dharma, katanya, tetapi juga melindungi desa ini dari akibat buruk perjanjian itu. Namun, salah satu tokoh desa, Pak Darman, memperingatkan dengan nada serius. Ustadz, banyak yang sudah mencoba melawan pesugihan ini, tapi mereka berakhir tragis. Ada yang tenggelam, ada yang hilang di laut, dan beberapa bahkan kehilangan akal. Ustadz harus hati-hati. Dengan tegas, Ustadz Rahman menjawab, kita tak boleh tunduk pada rasa takut. Jika kita percaya pada Allah dan berserah diri sepenuhnya, tak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan iman kita. Ia memutuskan untuk melakukan ruqyah dan doa bersama di rumah Dharma. Namun, sebelum itu, ia mengingatkan Dharma dan keluarganya agar benar-benar bertobat dan berserah diri. Dharma diminta untuk menghancurkan semua benda yang berkaitan dengan perjanjian pesugihan, termasuk patung naga yang ada di rumahnya. Ustadz, saya takut jika menghancurkan patung itu, akan ada sesuatu yang buruk terjadi, kata Dharma dengan gemetar. Tetaplah kuat, Dharma. Patung itu adalah simbol perbudakanmu. Dengan menghancurkannya, kau membebaskan dirimu dari belenggu kegelapan, jawab Ustadz Rahman. Hari yang ditentukan pun tiba. Malam itu, hujan deras mengguyur desa, seolah-olah alam turut memperingatkan bahaya yang akan datang. Ustadz Rahman tiba di rumah Dharma bersama beberapa jamaah. Mereka membawa peralatan sederhana, air yang sudah didoakan, kitab suci, dan keyakinan kuat bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Ketika ruqyah dimulai, suasana di rumah Dharma berubah drastis. Angin kencang berhembus, pintu dan jendela berderak meski sudah tertutup rapat. Tiba-tiba, Siti menjerit histeris, menunjuk ke arah patung naga yang tampak bergetar seolah-olah hidup. Dharma berusaha menghancurkan patung itu dengan palu, tetapi tubuhnya seketika terpental seperti ada kekuatan tak terlihat yang melawan. Ustadz Rahman segera membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, menantang kekuatan gelap yang merasuki tempat itu. Jika kau percaya kepada Allah, Dharma, hancurkan patung itu sekarang juga, seru Ustadz Rahman. Dengan sisa keberaniannya, Dharma kembali mengayunkan palu, menghancurkan patung itu menjadi serpihan kecil. Namun, saat itu juga terdengar suara menggelegar, seperti raungan laut yang menghantam karang. Seluruh rumah terasa bergetar, dan tiba-tiba bayangan seorang wanita berpakaian hijau muncul di tengah ruangan, menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Bayangan itu semakin jelas. Sosok wanita berpakaian hijau dengan rambut panjang tergerai muncul di tengah ruangan. Wajahnya cantik, tetapi ada aura dingin yang membuat siapapun merasa tercekam. Mata Nyi Roro Kidul memandang tajam ke arah Dharma, lalu bergeser ke Ustadz Rahman. Berani sekali kau mengganggu perjanjianku, suara sang ratu bergema, terdengar seperti angin laut yang menggelegar. Kekayaan ini adalah hasil persetujuan yang sah. Tidak ada yang boleh mengubahnya. Dharma gemetar di tempatnya, tetapi Ustadz Rahman berdiri tegak, menatap sosok itu dengan penuh keberanian. Tidak ada perjanjian yang sah jika dilakukan dengan cara-cara yang melanggar kehendak Allah. Kau tidak memiliki kuasa di sini. Nyi Roro Kidul tersenyum sinis. Kau pikir bisa melawan aku dengan doa-doa itu? Aku adalah penguasa Laut Selatan. Ribuan orang telah tunduk padaku, dan mereka yang mencoba melawan hanya berakhir sebagai tumbal. Angin tiba-tiba berhembus kencang di dalam rumah, membuat barang-barang berjatuhan. Siti dan anak-anak Dharma bersembunyi di sudut ruangan, memeluk satu sama lain sambil menangis ketakutan. Namun, Ustadz Rahman tetap berdiri kokoh, melanjutkan pembacaan ayat-ayat suci. Allah adalah pemilik segalanya, kata Ustadz Rahman dengan suara lantang. Kekayaan, hidup, dan maut hanya berada di bawah kehendaknya. Tidak ada makhluk yang lebih kuat dari kekuasaannya. Nyi Roro Kidul menyipitkan matanya. Kau tidak mengerti apa yang kau hadapi. Aku tidak hanya ingin Dharma. Jika kau melanjutkan ini, aku akan mengambil seluruh desa. Dharma memohon dengan suara serak. Ampuni aku, Ratu. Aku tidak ingin melanjutkan perjanjian ini. Tolong lepaskan keluargaku. Namun,
Nyi Roro Kidul hanya tertawa dingin. Tidak semudah itu, Dharma. Kau telah berjanji, dan jiwamu adalah milikku. Tiba-tiba, lantai rumah mulai retak, dan air laut menyembur keluar, memenuhi ruangan dengan bau asin yang menusuk. Situasi menjadi semakin mencekam. Jamaah yang ikut membantu Ustadz Rahman mulai terlihat ketakutan, tetapi sang Ustadz tidak mundur sedikit pun. Dengan suara yang semakin lantang, ia berkata, "Kami tidak akan tunduk. Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Kami berlindung hanya kepadanya." Ustadz Rahman menuangkan air ruqyah ke lantai yang retak, sambil terus membaca ayat-ayat suci. Setiap tetesan air itu seperti bara api, membuat sosok Nyi Roro Kidul menjerit marah. Bayangannya mulai memudar, tetapi ia meninggalkan satu peringatan terakhir. Kalian mungkin berhasil kali ini, tetapi ingat, aku akan selalu ada di lautan ini. Dan kau, Dharma, akan tetap membayar harga atas keberanianmu. Seketika, rumah kembali tenang. Angin berhenti, retakan di lantai menghilang, dan air laut surut. Namun, suasana mencekam masih menyelimuti. Dharma dan keluarganya terisak, sementara Ustadz Rahman mengucapkan doa syukur atas perlindungan Allah. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Perjuangan melawan kegelapan tidak pernah selesai hanya dalam satu malam. Keesokan harinya, desa kembali diselimuti suasana normal, meski ada hawa aneh yang tak terlihat. Warga yang mendengar kabar tentang peristiwa di rumah Dharma mulai berkumpul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dharma, yang masih trauma dengan kejadian malam itu, menemui Ustadz Rahman di masjid. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ustadz, meski patung itu sudah hancur dan sosoknya menghilang, saya merasa seperti ada yang mengawasi. Malam tadi, saya bermimpi laut menelan saya dan keluarga saya." Ustadz Rahman, dengan tenang, menjawab, "Dharma, mimpi itu adalah ujian imanmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Tetaplah dekat dengan Allah dan terus berdoa." Namun, ancaman Nyi Roro Kidul bukan hanya mimpi. Sejak malam ruqyah, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Perahu-perahu nelayan sering kembali tanpa hasil, meskipun laut sedang tenang. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok wanita berpakaian hijau berdiri di ujung pantai saat senja. Salah satu nelayan, Pak Samad, bercerita dengan nada cemas, "Saya melihatnya semalam. Ia berdiri di dekat ombak, tapi anehnya, pasir di bawah kakinya tidak basah. Ketika saya mendekat, sosok itu hilang begitu saja." Kabar ini membuat warga semakin resah. Beberapa dari mereka mulai menyalahkan Dharma karena telah menghancurkan patung pesugihan, yang menurut mereka adalah perlindungan bagi desa. "Kita seharusnya tidak melawan kekuatan itu," kata seorang warga tua, Pak Karim, dengan nada penuh ketakutan. "Sekarang desa kita mungkin akan terkena bala." Namun, Ustadz Rahman menenangkan mereka. "Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Ketakutan hanya akan memperbesar kekuasaan makhluk yang seharusnya tidak kita sembah. Percayalah, selagi kita memegang iman, tidak ada yang bisa mencelakakan kita." Tapi ketegangan di desa semakin memuncak. Malam itu, badai besar melanda. Angin kencang menghantam atap rumah. Gelombang laut naik tinggi hingga hampir mencapai daratan. Banyak warga yang panik dan berteriak, merasa bahwa ini adalah hukuman dari Nyi Roro Kidul. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil hilang terbawa arus saat keluarganya mencoba menyelamatkan perahu mereka yang terombang-ambing di pantai. Suasana berubah menjadi kepanikan total. Dharma berlari ke arah Ustadz Rahman. "Ustadz, kita harus melakukan sesuatu. Saya tidak ingin ada lagi yang menjadi korban." Ustadz Rahman mengumpulkan seluruh warga di masjid, meminta mereka untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dari Allah. Ia juga mengirim beberapa jamaah untuk mencari anak yang hilang di pantai, meski badai masih mengamuk. Sementara itu, di pantai, salah satu pencari melaporkan sesuatu yang aneh. "Kami melihat jejak kaki besar di pasir, seperti jejak ular. Tapi jejak itu langsung menuju ke laut." Mendengar hal itu, Ustadz Rahman tahu bahwa ini lebih dari sekadar bencana alam. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai, meski badai masih berlangsung. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Dharma dan warga lainnya untuk terus berdoa dan menjaga iman. "Ini belum selesai," kata Ustadz Rahman dengan tatapan penuh keyakinan. "Tapi kita tidak boleh kalah oleh rasa takut." Dengan keberanian yang luar biasa, ia melangkah menuju pantai yang gelap, bersiap menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Malam itu, badai mengguncang desa seolah-olah lautan ingin menelan segalanya.
Ustadz Rahman berjalan dengan langkah mantap menuju pantai, ditemani oleh beberapa jamaah yang nekat ikut meskipun angin kencang menusuk tubuh mereka. Di sepanjang perjalanan, Dharma memandang dengan tatapan penuh rasa bersalah. Semua ini salah saya, Ustadz. Jika saja saya tidak melakukan perjanjian itu. Ustadz Rahman menepuk pundaknya dengan lembut. Dharma, penyesalanmu adalah langkah pertama menuju pengampunan. Ingat, Allah Maha Pengampun. Yang penting sekarang adalah kita berjuang bersama. Ketika mereka tiba di pantai, suasana semakin mencekam. Ombak setinggi pohon kelapa menerjang daratan, dan suara angin berbaur dengan deru lautan seperti nyanyian yang menyeramkan. Di kejauhan, tampak sosok samar berdiri di atas batu karang. Gaun hijau panjangnya berkibar ditiup angin, memancarkan cahaya aneh di tengah kegelapan. Itu dia, bisik salah satu jamaah dengan wajah pucat. Nyi Roro Kidul. Ustadz Rahman maju beberapa langkah, memegang erat tasbih di tangannya. Dengan suara lantang, ia memanggil, "Wahai makhluk Allah, kau tidak punya hak untuk mengganggu umat manusia. Aku memohon perlindungan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa." Sosok itu berbalik perlahan, dan Nyi Roro Kidul tersenyum dingin. "Kau tidak tahu batas, Ustadz. Laut ini adalah kerajaanku. Mereka yang datang ke sini harus tunduk padaku." Ustadz Rahman tidak mundur sedikit pun. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah. Semua makhluk, termasuk kau, hanyalah ciptaannya. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba air laut mulai berputar seperti pusaran besar. Dari dalamnya, muncul sosok-sosok menyeramkan, bayangan manusia yang terlihat seperti nelayan, namun dengan mata kosong dan tubuh berlumut. Mereka berjalan ke arah Ustadz Rahman dan jamaahnya dengan langkah kaku. Dharma yang berdiri di belakang Ustadz Rahman berteriak ketakutan. Mereka adalah para nelayan yang hilang di laut. Ustadz Rahman segera mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Setiap ayat yang diucapkannya membuat sosok-sosok itu mundur, tetapi pusaran air semakin besar, seolah-olah lautan ingin menelan seluruh pantai. "Ustadz, bagaimana jika kita kalah?" Salah satu jamaah bertanya dengan suara gemetar. "Kita tidak akan kalah jika kita berpegang teguh pada iman," jawab Ustadz Rahman tegas. "Tetaplah membaca doa bersama saya." Namun, di tengah pembacaan doa itu, terdengar suara tawa Nyi Roro Kidul yang menggema. "Kau pikir doa bisa menghentikanku? Aku telah berkuasa selama berabad-abad, dan tidak ada yang bisa mengambil itu dariku." Tetapi Ustadz Rahman tidak tergoyahkan. Dengan keyakinan penuh, ia berjalan ke tepi pantai, mengambil air ruqyah yang ia bawa, dan menuangkannya ke laut. Dengan izin Allah, semua tipu daya ini akan berakhir. Saat air ruqyah menyentuh pusaran, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ombak besar tiba-tiba berhenti, dan sosok Nyi Roro Kidul menatap Ustadz Rahman dengan ekspresi marah sekaligus terkejut. "Kau mungkin telah menang malam ini," katanya dengan suara rendah, "tetapi aku tidak akan pergi selamanya." Lalu, sosok itu menghilang bersama pusaran air, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, sementara Dharma berlutut di pasir, menangis penuh rasa syukur. Namun, Ustadz Rahman tahu bahwa pertempuran ini belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan ia harus bersiap untuk menghadapi ancaman berikutnya. Ketenangan yang sempat tercipta di pantai setelah kepergian Nyi Roro Kidul berubah menjadi kekhawatiran yang baru. Anak kecil yang terseret ombak belum ditemukan. Warga mulai berkumpul di sekitar pantai dengan obor-obor kecil, mencari jejak keberadaan si anak, tetapi hasilnya nihil. Di tengah pencarian, Dharma berteriak, "Lihat, ada sesuatu di sana." Ia menunjuk ke arah batu karang yang berada agak jauh dari tepi pantai. Dalam temaram cahaya obor, tampak sesosok tubuh kecil yang tergeletak lemah. Tanpa berpikir panjang, Ustadz Rahman bersama beberapa warga langsung berlari menuju batu karang tersebut. Ombak yang sebelumnya begitu liar kini tenang, seolah-olah memberi mereka jalan. Saat mereka mendekat, tubuh anak kecil itu terlihat masih bernapas, meski sangat lemah. "Ini keajaiban, Ustadz," kata seorang warga dengan mata berkaca-kaca. "Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah badai sehebat tadi?" Namun, saat Ustadz Rahman hendak mengangkat tubuh si anak, sesuatu yang aneh terjadi. Anak itu membuka matanya perlahan, tetapi sorot matanya kosong. Ia mengucapkan sesuatu dengan suara lirih yang tidak menyerupai suara anak kecil. "Allah tidak bisa menyelamatkan semuanya," ucapnya sambil tersenyum tipis, penuh misteri. Semua yang mendengar itu tertegun.
Ustadz Rahman segera membaca doa pelindung, dan anak itu langsung terkulai lemas kembali. Ia diangkat dan dibawa ke masjid untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut. Di masjid, Dharma yang sejak awal ikut membawa anak itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa maksudnya tadi, Ustadz? Mengapa dia berbicara seperti itu?" Ustadz Rahman terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara berat, "Itu bukan suara anak kecil, Dharma. Itu adalah sisa dari pengaruh makhluk gaib yang ingin menanamkan keraguan di hati kita. Jangan biarkan ucapan itu memengaruhi imanmu." Tetapi malam itu, kejadian aneh terus berlanjut. Anak kecil yang mereka selamatkan tiba-tiba terbangun, memandang semua orang di sekitarnya dengan senyum lebar yang tidak wajar. Ia mulai tertawa, lalu berkata dengan nada menggema, "Kalian pikir ini sudah berakhir? Laut adalah milik kami. Dan kau, Ustadz, telah melanggar batas." Suara itu memenuhi ruangan, membuat beberapa warga yang ada di sana berteriak ketakutan. Ustadz Rahman segera berdiri di hadapan anak itu, membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Ketika doa dilantunkan, anak itu berteriak keras, lalu pingsan kembali. Kali ini, ia terlihat benar-benar tertidur, seperti anak kecil biasa. Ustadz Rahman mendekati Dharma dan berkata, "Perjanjian pesugihan itu telah memengaruhi lebih dari sekadar keluargamu. Laut ini kini menjadi medan pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Kita semua harus siap menghadapi ujian yang lebih besar." Dharma mengangguk pelan, matanya penuh rasa bersalah. "Saya akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini, Ustadz. Apapun yang diperlukan." Namun, Ustadz Rahman tahu bahwa pertarungan yang mereka hadapi jauh lebih rumit daripada sekadar menghancurkan patung pesugihan. Ancaman dari laut belum benar-benar hilang, dan desa ini masih berada dalam bahaya besar. Di luar masjid, angin malam membawa suara samar dari arah pantai. Suara itu seperti gumaman nyanyian yang memanggil, memberikan peringatan bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. Keesokan paginya, pantai terlihat tenang, tetapi suasana desa masih dipenuhi rasa cemas. Bisik-bisik warga mulai terdengar di mana-mana. Beberapa orang yakin bahwa kejadian semalam hanyalah permulaan, sementara yang lain mendesak agar Ustadz Rahman segera mencari cara untuk mengusir semua pengaruh jahat dari desa mereka. Di rumah Dharma, anak kecil yang semalam kerasukan terbangun. Ia tampak lebih baik, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Anak itu, yang biasanya pendiam, kini berbicara dengan sangat lancar, seolah-olah ada orang lain yang berbicara melalui dirinya. "Di dasar laut, ada pintu yang terkunci," katanya tiba-tiba, membuat semua orang di ruangan itu membeku. Pintu itu adalah kunci dari semua perjanjian. Jika pintu itu tidak dihancurkan, mereka akan kembali. Dharma, yang mendengar ucapan itu, langsung memandang Ustadz Rahman dengan tatapan penuh kebingungan. "Apa maksudnya ini, Ustadz? Apakah benar ada pintu seperti itu?" Ustadz Rahman terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Lalu ia berkata, "Laut adalah tempat yang penuh misteri, dan mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kita tidak bisa mengabaikan peringatan ini." Bersama beberapa warga yang berani, Ustadz Rahman memutuskan untuk pergi ke laut dengan perahu kecil. Mereka membawa doa, air ruqyah, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Tujuan mereka adalah menyelidiki daerah di mana banyak nelayan pernah menghilang, tepat di bawah pusaran yang muncul semalam. Saat mereka mendekati lokasi, suasana berubah mencekam. Air laut yang tenang tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah ada sesuatu di bawah permukaan. Dharma yang ikut dalam perahu menunjuk ke air, berteriak, "Lihat, itu dia!" Dari kejauhan, mereka melihat sebuah lingkaran besar yang tampak seperti gerbang, berkilauan samar di bawah air. Ukiran-ukiran aneh menghiasi permukaannya, dan aura dingin terasa hingga ke permukaan. "Kita harus menghancurkan itu," kata Ustadz Rahman tegas. Pintu itu adalah sumber kekuatan mereka. Namun, saat mereka mendekat, ombak tiba-tiba membesar, dan angin kencang datang entah dari mana. Perahu mereka terombang-ambing, dan suara aneh mulai terdengar, suara tawa, tangisan, dan bisikan yang mengganggu pikiran mereka. "Ustadz, kita tidak akan selamat jika terus di sini," teriak salah satu warga dengan panik. Tetapi Ustadz Rahman tidak gentar. Ia berdiri di tengah perahu, mengangkat tangan, dan membaca doa dengan suara lantang. "Dengan izin Allah, semua tipu daya ini akan hancur. Tidak ada yang lebih kuat dari kuasanya." Air ruqyah yang dibawanya dituangkan ke laut, dan seketika gerbang di bawah air mulai bergetar hebat. Cahaya yang menyelimutinya berubah menjadi merah menyala, seperti api yang marah. Dari dalam gerbang,
muncul bayangan besar yang menyerupai sosok Nyi Roro Kidul, tetapi kali ini lebih menyeramkan, dengan mata menyala dan rambut berkibar seperti ular. "Kau tidak akan pernah menang," sosok itu berteriak. "Ini adalah wilayahku, dan siapapun yang mencoba mengusikku akan binasa." Namun, Ustadz Rahman terus melantunkan doa, memohon perlindungan kepada Allah. Bayangan itu mulai memudar, dan gerbang di bawah air retak perlahan. Ombak yang tadi ganas tiba-tiba mereda, dan suasana kembali tenang. Saat retakan terakhir muncul, sebuah ledakan besar terdengar dari bawah air, menghantam perahu mereka dengan gelombang besar. Mereka semua terlempar ke dalam laut, tetapi ketika mereka muncul kembali ke permukaan, gerbang itu telah lenyap. Ustadz Rahman dan warga yang ikut bersamanya berenang ke perahu yang tersisa. Dengan napas terengah-engah, Dharma berkata, "Ustadz, apakah ini sudah selesai?" Ustadz Rahman memandang ke laut yang kini tenang. "Kita telah menghancurkan pintu itu, tetapi kita harus tetap waspada. Perjuangan melawan kejahatan tidak pernah benar-benar selesai." Setelah pintu gerbang di dasar laut dihancurkan, suasana di desa mulai berubah. Ombak yang sebelumnya sering menderu dengan liar kini kembali tenang, seperti memancarkan kedamaian yang telah lama hilang. Namun, para warga masih dibayangi rasa khawatir. Mereka tidak tahu apakah kejadian semalam benar-benar akhir dari mimpi buruk atau hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Ustadz Rahman kembali ke masjid setelah perahu mereka selamat mencapai pantai. Ia bersujud syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas perlindungan yang diberikan. Warga berkumpul di masjid, menunggu penjelasan dari Ustadz Rahman mengenai apa yang sebenarnya terjadi di laut. "Alhamdulillah, kita telah menghancurkan pintu yang menjadi sumber kekuatan perjanjian pesugihan ini," kata Ustadz Rahman kepada semua orang. "Namun ingat, meski gerbang itu telah lenyap, dosa-dosa yang telah dilakukan tidak akan mudah dihapus. Kita harus bertobat sepenuhnya dan memperbaiki kehidupan kita." Dharma, yang berada di tengah-tengah warga, berdiri dengan air mata mengalir. "Ustadz, saya adalah penyebab semua ini. Karena keserakahan saya, desa ini hampir binasa. Saya ingin bertobat, tetapi apakah Allah akan memaafkan saya?" Ustadz Rahman mendekati Dharma dan menepuk pundaknya. "Allah Maha Pengampun, Dharma. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, dan mulai lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan kesempatan kedua yang telah diberikan." Malam itu, warga mengadakan doa bersama di masjid, memohon perlindungan dan berkah untuk desa mereka. Udara malam yang dingin terasa menenangkan, seolah-olah semesta ikut menyaksikan permohonan mereka. Namun, di tengah doa, seorang warga tua bernama Pak Idris tiba-tiba terisak keras. "Saya juga pernah mengambil jalan pesugihan, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa saya?" Suasana di masjid hening sejenak. Ternyata Dharma bukan satu-satunya yang tergoda oleh janji kekayaan. Beberapa warga lain mulai mengakui dosa-dosa mereka, menciptakan suasana penuh emosi. "Ini bukan saatnya saling menyalahkan," ujar Ustadz Rahman tegas. "Kita semua adalah manusia yang pernah hilaf. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita membangun desa ini dengan keimanan yang lebih kuat." Keesokan harinya, sebuah keajaiban terjadi. Anak kecil yang semalam kerasukan terlihat bermain di pantai bersama teman-temannya, sehat seperti tidak pernah mengalami hal buruk sebelumnya. Air laut yang dulu tampak keruh kini jernih, memantulkan warna biru langit dengan indah. Para nelayan yang selama ini takut melaut perlahan kembali bekerja, dan hasil tangkapan mereka lebih melimpah dari biasanya. Dharma juga mulai menunjukkan perubahan. Ia menjual sebagian besar hartanya yang diperoleh dari pesugihan dan mendonasikannya untuk memperbaiki masjid dan membangun sekolah kecil di desa. Ia bekerja keras sebagai nelayan lagi, meski harus memulai dari awal. "Ini adalah ujian bagi kita semua," kata Ustadz Rahman suatu hari kepada Dharma. "Allah tidak menginginkan kehancuran, tetapi memberikan kita kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar." Pesan ini menjadi pedoman bagi seluruh warga. Desa Cilacap, yang sebelumnya dihantui kegelapan, kini menjadi desa yang penuh keberkahan. Kehidupan berjalan kembali dengan harmoni, tetapi semua orang tahu bahwa mereka harus tetap menjaga keimanan mereka agar tidak tergoda oleh kegelapan yang sama di masa depan. Beberapa bulan setelah kejadian di pantai, desa Cilacap berubah menjadi desa yang penuh harapan. Udara segar kembali mengalir di sepanjang pantai, membawa aroma laut yang menenangkan. Para nelayan kembali melaut dengan penuh semangat, dan hasil tangkapan mereka berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Keberkahan yang datang seakan menjadi bukti nyata bahwa penebusan dosa dan tobat yang sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Dharma,
yang kini menjadi sosok yang lebih bijak, tak henti-hentinya mengingatkan warga agar selalu menjaga kebaikan dalam hidup mereka. Setiap malam, ia mengajak warga untuk berkumpul dan membaca doa bersama di masjid, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Dharma. Meskipun segala sesuatu tampak berjalan dengan baik, ia merasa ada yang belum lengkap. Mungkin, perjanjian yang telah terputus itu masih menyisakan sebuah bekas di hatinya yang tak bisa ia pahami. Ia memutuskan untuk kembali ke pantai, tempat di mana semuanya bermula, untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Pada malam yang gelap, Dharma duduk di tepi pantai, menatap laut yang luas. Angin berhembus lembut, membawa desiran ombak yang menenangkan. Ia merenung, berpikir tentang perjanjian yang pernah dibuatnya dan betapa besar pengaruhnya terhadap hidupnya serta hidup orang-orang di desa ini. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya, seperti bisikan yang datang dari dalam laut. Kau telah menghancurkan pintu itu, tetapi ingatlah, Dharma, kesepian adalah teman dari mereka yang terlambat menyadari harga dari kedamaian sejati. Dharma terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Ada kedamaian dalam setiap kata itu, seolah-olah ada kekuatan lain yang ingin memberinya sebuah pelajaran. Ia menundukkan kepalanya, mengingat kembali segala dosa dan kebodohannya, serta menerima kenyataan bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sempurna tanpa proses penebusan yang tiada henti. Allah, terima kasih atas kesempatan ini, bisiknya pelan. Aku siap untuk menjalani hidup yang lebih baik, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Dharma kembali ke desa dengan perasaan yang lebih tenang. Meski masih ada perasaan tidak sempurna, ia merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ia tidak hanya bertobat untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa yang ia cintai. Ustadz Rahman yang mendengar pengakuan Dharma segera memujinya. Dharma, hidup kita tidak bisa diukur dengan seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi seberapa besar kita berusaha untuk memperbaiki dan kembali ke jalan yang benar. Kau adalah contoh bagi kita semua. Warga desa kini menjalani kehidupan yang lebih sederhana namun penuh makna. Mereka tak lagi terobsesi dengan kekayaan atau ambisi duniawi yang semu. Seiring berjalannya waktu, desa Cilacap menjadi tempat yang dikenal jauh oleh orang-orang yang mencari kedamaian. Cerita tentang Dharma dan perjuangan mereka melawan kekuatan gelap menyebar kemana-mana, menjadi legenda yang mengingatkan setiap orang untuk tidak tergoda oleh janji manis yang mengandung tipu daya. Dan meskipun mereka telah menghancurkan pintu gerbang yang menyimpan kekuatan jahat, Ustadz Rahman selalu mengingatkan mereka, keberkahan yang sejati bukan hanya datang dari pengorbanan, tetapi dari usaha kita untuk selalu menjaga iman dan kebaikan dalam hati. Cerita ini berakhir dengan desa yang penuh kedamaian dan harapan baru. Dharma, yang dahulu terjebak dalam godaan kekayaan sesaat, kini telah menjadi sosok yang lebih baik, bersama Ustadz Rahman dan warga lainnya yang terus menjaga iman mereka, meski dunia di luar selalu menawarkan godaan yang menggiurkan. Demikian cerita tentang perjuangan seorang ustadz dalam memutus perjanjian pesugihan yang merusak kehidupan desa Cilacap. Melalui kisah ini, kita diajarkan bahwa meskipun kesalahan besar pernah dilakukan, tobat yang tulus dan perubahan menuju kebaikan akan selalu memberi jalan menuju keberkahan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kehidupan yang penuh dengan godaan duniawi tidak akan memberikan kedamaian sejati. Kekuatan sejati terletak pada kesadaran akan dosa, tobat yang tulus, dan usaha untuk memperbaiki diri. Jangan terjebak oleh janji-janji yang menggiurkan, karena sejatinya kedamaian dan keberkahan hanya dapat ditemukan melalui keimanan dan kebaikan hati.